One Kawan TV1. Jadi kan sebenarnya dasar kita advokasi itu kan awalnya kita mendampingi Bang Said Didu saat dipanggil panggilan kedua di Polres Tangerang. Oke. Karena pada akhirnya Bang Said Didu kan tidak bisa menyembunyikan kasus ini. Kalau panggilan pertama kan silent. Nah panggilan kedua itulah seluruh tokoh kita karena Bang Abraham Samad datang, Bang Refli Harun, banyak tokoh lah hadir. Nah waktu itu kita punya target kalau Bang Said Didu bisa pulang, paling tidak langkah advokasi kita berhasil. Memang begitu guys. Formilnya kan Bang Gufron dan kawan-kawan yang mendampingi. Secara material saya mengkonsolidasi tokoh-tokoh dan sebagainya untuk mengumpulkan tanda tangan dan sebagainya. Termasuk mengkonsolidasi masa-masa. Karena saat itu kan kita kasih panggung itu. Semua bisa orasi live terus itu. Terus kita edarkan berita jaminan, surat jaminan. Jaga-jaga kalau itu nantinya ditahan gitu. Ada sekitar 150-an jaminan dari seluruh peserta dan tokoh-tokoh saat itu. Nah qadarullah alhamdulillah bisa pulang. Nah setelah itu ada narasi demikian, ini jangan sampai perjuangan melawan oligarki perampas tanah ini seolah-olah perjuangan seorang Said Didu. Maka harus kita delivery ini menjadi perjuangan publik, perjuangan masyarakat. Paling tidak masyarakat Banten dan umumnya rakyat Indonesia. Nah sejak itulah kemudian kita membuat upaya agar ini menjadi perjuangan publik gitu loh. Nah, salah satunya kami kemudian mempertimbangkan untuk menggugat perdata. Nah, di bulan November, tepatnya tanggal 30 November 2024 yang lalu kami menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor perkara 754 PD3 2024 PNJK TPST. Nah, ya saat itu memang kami kemudian concern baik secara litigasi di pengadilan maupun secara non litigasi melalui mitigasi fakta lapangan, penelusuran bukti, wawancara saksi dan sebagainya, itu bagian dari upaya untuk menguatkan gugatan kami. Sekarang kita akan konsentrasi di situ. Apa informasi yang didapatkan yang bisa dikonversi menjadi fakta hukum? Ya, ada 8 poin ya yang kemudian kami jadikan materi muatan perbuatan melawan hukum. Poin yang pertama itu adanya penyelundupan hukum status PSN ini seolah-olah terjadi di seluruh kecamatan yang saat ini terjadi pembebasan lahan proyek PSN PIK 2. Padahal PSN PIK 2 itu hanya di 1.755 hektar. Dan itu di kecamatan mana? Itu pun sampai sekarang tidak ditunjuk lokasinya di mana. Jadi di PSN itu digambarkan secara kabur. Ya. Kan biasanya kan lokasinya kan harus strictly di sini gitu kan. Iya. Belakangan baru ditunjuk itu di daerah Kosambi, belakangan. Tapi dulu nggak pernah disebut. Makanya ketika kita tanya masyarakat, kenapa Pak lepas lo? Kami takut Pak. Ini kan PSN proyek negara. Kalau kami melawan nggak jual, toh akhirnya digusur. Dan metodenya itu bukan terjadi kontraktual, negosiasi tanya. Ada satu sawah yang hampir panen, langsung diuruk. Pemiliknya nggak tahu siapa yang nguruk. Lalu dia konfirmasi ke kelurahan, ke desa lah karena di sana kan kabupaten. Baru kemudian oleh kepala desa kades, oh ini ada pengganti dari PIK 2 dari Agung Sedayu. Berapa? 50.000. Ya sebenarnya nggak ridho dengan 50.000, tapi mau apa lagi? Dan sampai sekarang itu pun baru dibayar separuh gitu. Artinya memang narasi PSN ini memang diselundupkan ke seluruh wilayah seolah-olah proyek Agung Sedayu ini adalah proyeknya negara begitu. Narasi PSN itu dijual. Dan negara tidak pernah menjelaskan secara detail di mana batas atau lokasi wilayah dari PSN itu sehingga kemudian masyarakat jadi ditipu lah, dimanipulasi kan. Terakhir kan kemudian negara, katakanlah kalau negara kita kan representasinya kan pejabat publik, dalam hal ini kan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Erlangga Hartarto. Hari ujung-ujungnya dia mengklaim bahwa itu PIK 2 nggak ada PSN. Begitu. Memang benar PSN-nya itu diberikan kepada perusahaan, saya lupa namanya. PT-nya itu bukan PIK 2, bukan PT Pantai Indah Kapuk 2, bukan PANI. PT yang lain. Tapi ini adalah strategi dari Agung Sedayu yang dia membentuk sejumlah anak usaha yang terafiliasi. Contoh SHGB dan SHM yang ada di laut. Belakangan baru diakui oleh Agung Sedayu ada 2 perusahaan yang terafiliasi dengan Agung Sedayu yang punya SHGB di laut. Sebelumnya kan nggak pernah diakui. Memang mereka tidak pernah membuat rencana bisnis itu dikerjakan oleh satu PT. Ada beberapa PT layer-layer, termasuk ini contoh pembebasan lahan. Pak Bambang, pembebasan lahan itu nggak beli langsung dengan PT PIK melalui layer-layer. Pertama kepada individu tertentu, calo-calo, langsung masuk ke PT. Baru PT ini masuk ke
PT PANI, Pantai Indah Kapuk 2. Makanya mereka, ya persis kalimat yang saya kutip seperti yang Aguan sampaikan di Tempo. Kami nggak tahu kalau di bawah itu ada mafia, yang jelas kami beli legal gitu. Iya benar, dia memang nggak melakukan itu di lapangan, tapi ujung dari proses perampasan tanah itu, babak akhirnya tanah itu siapa yang pakai? Agung Sedayu. Jadi kalau kita bicara tentang kejahatan, oke, dia mengklaim bukan pencuri motor, tapi ujungnya yang nerima barang ya curian itu siapa? Agung Sedayu. Maksudnya pencurinya beda dengan penadahnya. Ya penadahnya beda. Memang dia merasa. Nah, saya pernah ketemu satu kasus waktu itu pakai anak usahanya Agung Sedayu Group, namanya PT Sedayu Sejahtera Abadi. Dia berdalih dia pembeli beritikat baik, beli dari PT BMJ Bangun Marga Jaya 1 hektar tanah punya klien saya. Tapi PT Bangun Marga Jaya itu ya Agung Sedayu. Kenapa? Begitu tanah itu menjadi perumahan kompleknya Agung Sedayu, PT ini hilang. Memang sengaja dibentuk sebagai layer. Kalau kita bicara TPPU itu ada tindak pidana pencucian uang. Kalau ini tindak pidana legalisasi perampasan tanah dengan membentuk sejumlah korporasi biar sampai di akhir dia nggak ada kaitan. Makanya dia tidak pernah tersentuh hukum. Karena apa? Di akta perusahaan-perusahaan yang di bawah ini nggak ada nama Agung Sedayu, itu nama Aguan nggak ada. Makanya khusus di kasus PT Sedayu Sejahtera Abadi yang TKP itu lokus deliknya di 2006 yang lalu, dia mau nggak mau kena. Karena dia salah satu pemegang saham, bahkan anaknya namanya Alexander Halim Kusuma sebagai direksi. Yang sampai saat ini kasusnya dipetieskan oleh Barreskrim. Bukan di SP3 ya, dipetieskan. Kasus apa ini? Ini kasus tanah yang lain untuk memberikan contoh bagaimana cara dia merampas. Sama-sama korban perampasan tanah. Nah, kalau yang di Kabupaten Tangerang yang PIK 2 ini, caranya hampir sama. Bahkan modusnya juga sama. Modus utamanya adalah dia melakukan perampasan dengan by law, dengan secara hukum. Jadi dia menciptakan dulu sertifikat, ya tentu saja kerjasama dengan BPN. Makanya kalau ada orang ingin tahu di mana sih akar masalah mafia tanah, ya di BPN. BPN itu mafia, sarang mafia tanahnya. Nah, sertifikat ini yang digunakan untuk mengusir pemilik tanah yang asli. Lu mau jual nggak? Kalau nggak ya kita taruh ke pengadilan. Ini gua punya sertifikat. Bahkan nggak pakai itu lagi, langsung diuruk. Kenapa? Karena merasa dia punya legitimasi hukum dari sertifikat yang dia bikin ini. Coba bayangkan, apa mungkin ada 900 hektar hanya dikuasai oleh 3 individu. Ada namanya Gojali, Freddy, Henry. Ini orang-orangnya Ali Hanafi Lijaya. Ali Hanafi Lijaya ini adalah orangnya Aguan. Dan materi terkait perampasan tanah juga masuk di gugatan kami, termasuk perbuatan melawan hukum. Karena terjadi manipulasi, ya, intimidasi. Sehingga mau tidak mau akhirnya masyarakat tak berdaya, ya terima sajalah 30.000 daripada nggak sama sekali. Oke. One Kawan TV 1